Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo teman-teman hebat semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Budiana. Hari ini kita akan belajar pelajaran tematik muatan IPA tema 5 subtema 1 tentang sifat-sifat cahaya. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita buka dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, pernahkah kalian berkendara bersama ayah dan bunda di malam hari? Bagaimana keadaan jalanan kala itu? Pasti jadi jauh lebih gelap ya dibandingkan siang ataupun sore hari? Kira-kira, bagaimana kalau lampu kendaraanmu dimatikan? Pasti keadaannya akan jauh lebih gelap lagi dan jarak pandang akan semakin terbatas. Namun, bila lampu kendaraan kembali dinyalakan, pasti mata kita akan dengan mudah melihat keadaan sekitar dan itulah bukti bahwa kita memerlukan cahaya untuk melihat keadaan sekitar. Karena cahaya berguna untuk membantu manusia melihat benda-benda di sekitar, membedakan warna, dan juga melakukan kegiatan sehari-hari. Namun, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan cahaya? Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Benda yang dapat memancarkan cahaya disebut sebagai sumber cahaya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menggunakan sumber cahaya loh teman-teman. Kira-kira, bisakah kalian menyebutkan salah satu sumber cahaya yang biasa kita gunakan sehari-hari dalam kehidupan kita? Tuliskan di kolom komentar ya. Sumber cahaya terbesar di tata surya kita adalah matahari. Jarak antara matahari ke bumi sekitar 149,6 juta kilometer. Meski jauh sekali, tetapi cahaya matahari dapat sampai di bumi. Padahal, ruang angkasa merupakan wilayah hampa udara. Hal ini membuktikan bahwa gelombang cahaya dapat merambat tanpa memerlukan medium. Sebagai gelombang, cahaya memiliki beberapa sifat. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Untuk tahu lebih jelasnya, mari kita bahas bersama-sama. Sifat cahaya yang pertama adalah merambat lurus. Pernahkah kalian berada dalam suatu ruangan yang terdapat sebuah celah ataupun jendela maupun pintu? Dari luar tampak berkas cahaya masuk ke dalam ruangan. Bila diperhatikan, berkas cahaya yang masuk tersebut lurus dan tidak bengkok. Hal ini membuktikan bahwa cahaya merambat lurus ketika melewati satu medium. Karena inilah, cahaya yang merambat lurus banyak dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah di lampu kendaraan. Lalu ada juga saat penggunaan mercusuar di pinggir pantai. Sifat cahaya yang kedua adalah bisa menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Berdasarkan kemampuan menembus cahaya, benda dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ada benda bening atau transparan. Contohnya seperti kaca, mika, plastik bening, dan juga air jernih. Lalu yang kedua adalah benda translusen.
Benda translusen merupakan benda yang mampu meneruskan sebagian cahaya. Kita mampu melihat menembusnya, tapi tidak bisa terlalu jelas. Contohnya seperti gorden yang tipis. Yang ketiga adalah benda opak atau tidak tembus cahaya. Benda opak tidak bisa tembus cahaya sama sekali. Cahaya langsung dipantulkan dan ditangkap oleh mata, sehingga kita dapat melihat warna dan juga bentuknya. Benda opak banyak ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti buku, meja, dan lain sebagainya. Sifat cahaya yang ketiga yaitu dapat dipantulkan. Cahaya dapat memantul ketika terkena permukaan benda. Pemantulan akan teratur apabila cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata. Contohnya adalah ketika kita sedang bercermin. Kira-kira, bisakah kalian menjelaskan kenapa bayangan kita bisa ada di cermin? Ya, ketika kita sedang bercermin, bayangan kita bisa ada di cermin karena cahaya yang terpantul dari tubuh kita memantul ke permukaan cermin, kemudian ditangkap oleh mata. Karena itulah bayangan dari tubuh kita bisa ada di dalam cermin. Sifat cahaya yang terakhir yaitu cahaya dapat dibiaskan. Pernahkah kalian melihat kolam renang yang airnya jernih? Kolamnya terlihat sangat dangkal. Padahal nyatanya kolam itu sangat dalam. Nah, hal ini merupakan contoh dari pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya adalah peristiwa ketika arah rambat cahaya dibelokkan saat melewati dua medium dengan kerapatan yang berbeda. Nah, salah satu contoh dari pembiasan cahaya yang lain adalah pensil yang kita masukkan ke dalam gelas berisi air bisa terlihat patah atau bengkok, dan ujung dari pensil bagian bawah terlihat jauh lebih besar. Untuk membuktikannya, teman-teman bisa loh mencobanya di rumah. Sebagai tugasnya, Budiana menginginkan teman-teman untuk membuat cakram warna dengan diameter bebas. Cara pembuatannya bisa dilihat pada buku tematik tema 5 halaman 26 ya. Untuk mendapatkan warna Magiku Hibiniu, teman-teman bisa mewarnai dengan spidol ataupun pensil warna maupun krayon. Atau teman-teman bisa juga menggunakan kertas warna yang ditempel pada cakram warna. Tugas ini dikumpulkan dalam bentuk video ya, dan diserahkan ke wali kelas masing-masing. Untuk 4A ke Bu Rista, 4B ke Bu Aminah, dan 4C ke Budiana. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai dilaksanakan. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Budiana akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.